Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Aku hanya ingin kamu kembali padaku, Zahra, seperti dulu, ucap Bayu. Maaf, aku tidak bisa. Pulanglah, Bayu. Sejuta kali pun kamu memaksaku untuk kembali padamu saat ini, aku tidak akan mengubah prinsipku. Zahra berbalik pergi meninggalkan Bayu yang terdiam membisu. Lalu Bayu berbisik dalam hatinya, "Kamu sudah benar-benar berubah, Zahra. Tapi aku tidak akan pernah berhenti untuk memperjuangkanmu." Keesokan harinya, Bayu benar-benar datang ke pesantren untuk menetap selama bulan Ramadan. Ustadz Fahri menerima dengan senang hati. Lalu, Bayu diberitahu peraturan dan kewajiban yang ada di pesantren. Awalnya Bayu terkejut dengan semua peraturan itu. Tapi demi Zahra, dia akan menjalani semua itu. Zahra yang mengetahui itu hanya bisa menggeleng. Lalu ia berdoa agar semuanya baik-baik saja, dan dia masih bisa teguh pada prinsipnya. Malamnya, saat para santri dan santriawati akan ke masjid pesantren melaksanakan tarawih, Zahra justru sakit perut dan mengharuskannya untuk ke kamar mandi. Dan tepat setelah azan berkumandang, dia baru selesai dari kamar mandi, lalu bergegas ke masjid. Tapi baru beberapa langkah dia pergi, dia sudah dihadang oleh Bayu yang entah datang dari mana. "Astagfirullah, Bayu. Mengapa kamu di sini? Teman-teman yang lain sudah di masjid kan? Harusnya kau juga di sana. Bentar lagi mulai sholatnya," ucap Zahra. "Sebentar, Zahra, sebentar saja. Aku hanya ingin bicara kepadamu. Ini kesempatan kita. Mumpung sepi, karena jika siang hari, kita tidak akan pernah bisa bertemu seperti ini," ucap Bayu. "Astagfirullahaladzim, Bayu. Kamu benar-benar sudah gila, Bayu. Aku tidak ada waktu untuk berbicara denganmu saat ini. Kita harus ke masjid, Bayu," ucap Zahra. "Sekali saja kamu absen sholat, sehari saja. Aku hanya butuh waktu ini. Aku ingin bicara kepadamu, Zahra." Malas berdebat dengan Bayu, akhirnya Zahra langsung pergi. Tapi Bayu menarik tangannya Zahra. Zahra lalu memberontak. "Bayu, apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak mendengar? Itu sholat sudah dimulai. Dan kita masih di sini." "Aku tidak habis pikir, Bayu. Sebentar saja. Hanya sebentar saja. Aku mohon." Zahra sangat kesal. Ingin sekali dia menangis. Merasa menyesal pernah punya pacar. Dan sekarang dia masih belum bisa terbebas dari Bayu. Dia ingin bergegas ke masjid, tapi Bayu terus saja menghalanginya. "Baiklah, Bayu. Apa yang ingin kamu bicarakan?" "Zahra, aku hanya ingin kamu kembali padaku. Hanya itu." "Menyerahlah untuk memintaku kembali, Bayu. Karena aku tidak akan kembali lagi kepadamu," ucap Zahra dan langsung berjalan. Tapi lagi-lagi Bayu menahan tangannya. Kali ini tak ia lepaskan, meski Zahra terus memberontak dan meminta Bayu untuk melepaskannya. "Bayu, lepas," ucap Zahra. "Aku tidak akan melepaskannya, Zahra." "Hei, kalian sedang apa?" teriak salah satu santriwati. Bayu dan Zahra terkejut. Bayu langsung melepaskan genggamannya. Zahra tertunduk. Yang datang adalah santriwati yang sedang haid. Mereka sengaja ditugaskan untuk mengamati pesantren agar tidak ada santri atau santriwati yang tidak melaksanakan sholat. "Astagfirullah, Zahra.
Kenapa kamu masih di sini? Tarawih sudah hampir selesai loh. Dan sedang apa kalian berdua di sini? Tanya Wiwin. Win, aku tadi belum sempat Zahra menjelaskan. Bau sudah memotong pembicaraannya dan menjelaskan secara sepihak. Kita cuma pelukan kok. Melepas rindu karena baru ketemu lagi kan? Ucap Bayu dengan santainya. Zahra terkejut dan marah. Kenapa Bayu berbohong? Astagfirullah, ya Allah. Kalian akan kami laporkan kepada Ustadz Fahri, ucap Wiwin, yang didukung oleh kedua temannya yang juga sedang haid. Win, tunggu dulu Win. Bayu berbohong. Ini tidak mau melakukan apapun kalian berdua. Tetap saja tidak dibenarkan berduaan di sini. Kalian bisa jelaskan nanti ke Ustadz Fahri. Salahkah aku atas perasaan